Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 5 1 Atap Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada sesi ini, saya sajikan tayangan video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, misalnya disiplin positif, memahami motivasi perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada murid. 1. Memahami disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, lebih menitik beratkan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid menyadari dan memahami diri berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian maupun paksaan. 2. Memahami motivasi perilaku murid. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga perilaku manusia atau murid, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berusaha untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru sebaiknya dapat menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mengurangi ekstensi motivasi eksternal yang terjadi pada diri murid. Selanjutnya, 3. Memahami posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, diantaranya 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, dan 5. Posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru menerapkan posisi manajer. Sebagai manajer, yang pertama, guru membuat sesuatu bersama murid yang melakukan kesalahan. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku kesalahan yang telah diperbuatnya dan mendukung murid agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 2. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid berada pada posisi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif atau menunjukkan keberhasilan pada diri murid. Selanjutnya, yang keempat,
memahami keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, mudah diingat setiap saat, dan harus diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid. Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas murid, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan pada murid terkait masalah yang sedang dihadapinya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antara materi modul 1.4 budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah budaya positif kaitannya dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selanjutnya, kaitan modul 1.4 dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki atau menerapkan 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan orang tua, wali murid, serta adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, guru dapat melakukan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik bagi Anda di luar dugaan? Untuk jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti yang terdapat pada modul 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam sebuah tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan atau hadiah. Ternyata guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid saat proses pembelajaran dapat berdampak kurang baik bagi murid tersebut. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas pembelajaran, mematikan kreativitas belajar murid, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun
sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari tentang posisi kontrol yang biasa saya lakukan pada proses pembelajaran adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ternyata seharusnya yang dapat saya lakukan adalah sebagai posisi manajer, yaitu saya menangani masalah yang terjadi pada murid dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada murid terkait pembelajaran yang seharusnya. Selanjutnya pertanyaan, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Jawaban saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, terlambat pada jam awal masuk kegiatan pertama pembelajaran di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya pertanyaan, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya adalah, perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya pertanyaan, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya adalah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini atau telah disusun oleh murid bersama guru. Yang perlu diperbaiki oleh saya dalam menerapkan budaya positif yaitu dari posisi sebagai penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah menjadi posisi manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini, apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena saya harus memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Perasaan saya saat melakukan posisi manajer, saya merasa senang, merasa tertantang, dan saya mulai menyadari tentang pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mendidik murid. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawabannya, pernah, namun saya hanya baru menggunakan satu tahap saja pada segitiga restitusi tersebut, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan-pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Jawaban saya, hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi efektif dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif murid tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan dapat juga dilakukan di lingkungan keluarga atau masyarakat, agar menjadi suatu kebiasaan positif atau karakter murid dimanapun ia berada. Apakah di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya? Demikian koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 ini. Semoga bermanfaat
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.